Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Eva, NIM 191141684, kelas A1 pagi, dosen Ade Mursalin SEMM, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Materi transportasi atau stepping stone. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda. Ada 3 macam metode dalam metode transportasi. Yang pertama, metode stepping stone. Yang kedua, metode MODI atau modified distribution. Yang ketiga, metode FAM atau Vogel's approximation method. Yang pertama, metode stepping stone. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial dan error atau coba-coba. Walaupun merupakan alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Biaya ini akan diberikan sebuah contoh. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut. Dari pabrik W ke gudang A 20, ke gudang B 5, ke gudang C 8, dari pabrik H 15, ke gudang A 15, ke gudang B 20, ke gudang C 10, dari pabrik O ke gudang A 25, ke gudang B 10, ke gudang C 19. Tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Solusinya dapat kita lihat pada tabel. Dari pabrik W ke gudang A sampai ke gudang C, kapasitas pabriknya ada 90. Dari pabrik H ke gudang A sampai gudang C, kapasitas pabriknya 60. Dari pabrik O ke gudang A sampai ke gudang C, kapasitas pabriknya 50. Kebutuhan gudang A itu ada 50, gudang B 110, gudang C 40, kapasitas pabriknya dan kebutuhan gudangnya jumlahnya 200. 1.1 Penyusunan tabel alokasi. XIJ adalah banyaknya alokasi dari sumber atau pabrik I ke tujuan atau gudang J. Nilai XIJ inilah yang akan kita cari. 1.2 Prosedur alokasi. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama adalah pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule, yaitu pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas XIJ dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Dapat kita lihat pada alokasi tahap pertama dengan metode sudut barat laut. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, jumlahnya sebesar 3.260. 1.3 Merubah alokasi secara trial dan error. Perubahan bisa dari kotak terdekat atau bisa juga pada kotak yang tidak berdekatan dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Misalnya akan dicoba perubahan dari kotak WA ke kotak HA, artinya 50 ton kebutuhan gudang A akan dikirim dari pabrik H dan bukan dari pabrik W.
Perubahan alokasi produk dari dua kotak tersebut akan mengakibatkan perubahan alokasi produk kotak lainnya yang terkait atau kotak HB dan kotak WB. Untuk itu, sebelum dilakukan perubahan perlu dilihat penambahan dan pengurangan biaya transportasi per unitnya sebagai berikut. Penambahan biaya dari H ke A sama dengan 15, pengurangan biaya dari W ke A sama dengan 20. Dari W ke B sama dengan 5 ditambah dari H ke B sama dengan 20 tambah 20 sama dengan 40. Karena pengurangan biaya per unitnya lebih besar dari penambahan biaya, maka perubahan dapat dilakukan. Perbaikan pertama dengan trial dan error. Dapat kita lihat pada tabel, biaya pengangkutan untuk alokasi tiap tahap pertama sebesar 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 dan ditambah 40 dikali 19, jumlahnya sama dengan 2260. Penambahan biaya dari W ke C sama dengan 8, pengurangan biaya dari W ke B sama dengan 5, dari 0 ke B sama dengan 10 ditambah dari 0 ke C sama dengan 19 ditambah 14 sama dengan 19 ditambah 18 sama dengan 24. Pada slide berikutnya, perbaikan kedua dengan trial dan error. Biaya pengangkutan untuk perbaikan kedua sama dengan 50 dikali 5 ditambah 40 dikali 80 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 50 dikali 10 sama dengan jumlahnya 2020. Penambahan biaya dari W ke B sama dengan 5, pengurangan biaya dari H ke B sama dengan 20. Dari H ke C sama dengan 10 ditambah dari W ke C sama dengan 8 tambah 15 sama dengan 25. Perbaikan ketiga dengan trial dan error. Biaya pengangkutan untuk perbaikan ketiga sebesar 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 1890 atau biaya pengangkutan terendah. Sehingga alokasi produksi dengan biaya terendah adalah yang pertama, 90 unit produksi dari pabrik W dialokasikan ke gudang B sebanyak 60 unit dan ke gudang C sebanyak 30 unit. Yang kedua, 60 unit produksi dari pabrik H dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 unit dan ke gudang C sebanyak 10 unit. Yang ketiga, 50 unit produksi dari pabrik O dialokasikan ke gudang B sebanyak 50 unit. Metode FAM. Teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan dua metode sebelumnya, yaitu metode transportasi Steppington dan MODI, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode FAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Untuk mempermudah penjelasan, kita gunakan contoh yang sama seperti pada metode transportasi sebelumnya. Sekian bacaan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.